Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat rahmat yang tidak bisa kita hitung, khususnya nikmat umur, nikmat kesempatan. Allah memberikan kita kesempatan umur mendapati bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah khususnya lagi bisa mendapati 10 malam terakhir. Mudah-mudahan Allah lengkapi, sempurnakan ibadah kita sampai akhir Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam ini kaji kita berjudul tentang kekuatan doa. Kekuatan doa. Bapak Ibu rahimakumullah, sebahagian kita atau semua kita pasti di dalam kehidupan ini punya banyak harapan. Harapan mendapatkan hidup yang lebih baik, harapan menjadi muslim yang taat, yang istiqomah, harapan dalam urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, mendapatkan keturunan, didapat keturunan yang soleh dan soleha, melunasi hutang, dimudahkan urusannya, jual belinya, berdagang dan lain sebagainya. Pasti semua kita punya harapan masing-masing. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai harapan itu tahu cara berwasilah untuk mendapatkannya. Tidak semua orang tahu. Sebahagian ada yang tahu tapi tidak istiqomah untuk menjalankan wasilah tersebut. Dan wasilah-wasilah itu sangat banyak. Salah satunya yang berusaha dengan giat. Dan ada satu wasilah yang banyak dilalaikan, banyak orang tidak istiqomah atau bahkan orang tidak mau. Yaitu salah satu wasilah besar, wasilah agung. Wasilah kepada Allah yang dipakai, yang istiqomah dalam menjalankannya para nabi. Jadi para nabi memakai wasilah ini untuk mendapatkan, untuk dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Apa wasilah yang besar ini? Tidak lain tidak bukan adalah doa. Doa ini adalah salah satu wasilah para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang menjadi hajatnya. Nabi Adam ketika meminta diampuni tentang sebab dikeluarkan dari dosa, dari surga dengan berdoa. Nabi Muhammad itu ada menyimpan sebuah doa yang beliau tidak pakai doa itu di dunia, tapi beliau akan pakai nanti di akhirat untuk menyelamatkan umatnya. Pakai doa itu. Jadi wasilah-wasilah ini adalah wasilah yang sangat-sangat besar, yang mungkin bahkan sebahagian kita melalaikan untuk istiqomah. Dan doa ini adalah sebuah ibadah. Jadi kita butuh atau enggak, doa itu adalah ibadah, tetap dilaksanakan. Kita butuh atau enggak, dikabulkan atau tidak,
tetap ketika kita berdoa kita akan mendapatkan pahala. Paling tidak itu mendapatkan apa? Pahala. Karena doa itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah simpan, Allah ceritakan kepada kita tentang bagaimana para nabi itu berwasilah dengan doa. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Nabi Musa ketika sudah terancam, ketika dikejar oleh Fir'aun, apa Nabi Musa? Doa Nabi Musa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Nabi Zakaria di dalam surah Maryam itu kan diceritakan secara lengkap bagaimana keluhannya Nabi Zakaria. Yang pernah baca surah Maryam mungkin tahu ya, kalau paham. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria itu nida, memanggil Allah, mengeluh kepada Allah, meminta kepada Allah, nidaan khafiyya, dengan doa ketika sunyi. Kapan itu? Waktu malam. Karena di waktu malam itu waktu sunyi, hati tenang, tidak gundah gulana dengan kesibukan-kesibukan dunia. Maka disitulah letaknya hal yang paling bagus, yang paling baik untuk berdoa ketika hati lagi bersih. Nabi Zakaria itu mengeluh kepada Allah, ya Allah, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Kata beliau, qad ista'ala ar-ra'su syaiba. Kepalaku ini sudah beruban. Ya, wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Tapi walaupun begitu, aku tidak bosan untuk meminta berdoa kepadamu. Siapa? Nabi Zakaria, seorang nabi, tidak bosan untuk berdoa, meminta kepada Allah. Rasulullah saja beristighfar tidak kurang setiap harinya dari 100 kali. Seorang nabi yang diampuni dosa-dosanya yang berlalu dan yang akan datang, maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak kurang istighfarnya dalam sehari itu berapa? 100 kali. Maka kita sebagai umatnya lebih patut untuk beristighfar sebanyak itu, bahkan lebih, mengingat kita potensi terjatuh ke dalam dosa itu besar. Tapi Nabi Zakaria itu pengen punya keturunan, padahal apa? Nabi Zakaria itu umurnya sudah tua. Dalam tafsir An-Nasafi disebutkan 90 tahun ke atas, yang menurut normalnya di umur segitu itu tidak mungkin punya keturunan lagi, atau bahasanya apa? Menopause kalau perempuan. Nabi Zakaria mengatakan, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Diminta diberi keturunan supaya bisa mewariskan dia dan dijadikan keturunan yang radiyah, ay mardiyah, keturunan yang baik, keturunan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Zakaria mengatakan, wa kanat imraati aqirah. Tapi perempuan, istriku itu sudah tua, yang normalnya tidak mungkin lagi punya keturunan. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami beritakan kepada bergembira dengan diberikan keturunan yang bernama Yahya, yang belum ada seorang pun sebelumnya yang diberi nama dengan nama Yahya. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan keturunan? Wa kanat imraati aqira, sedangkan perempuan atau istriku itu sudah tua, menopause. Wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari 'atiyya.
istriku sudah tua, aku juga sudah tua. Apa kata Allah jawabnya melalui malaikat Jibril? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bagi Allah, kata malaikat Jibril, bagi Allah itu ringan. Nabi Adam saja yang tidak ada ayah, tidak ada ibu, Allah bisa menciptakan. Apalagi sekarang ada sebabnya, ada ayah, ada ibu, maka itu akan jauh lebih mudah bagi Allah untuk mendatangkannya. Qala rabbi ja'alni ayah, dan seterusnya. Kemudian menceritakan tentang Nabi Yahya, tentang Sayyidah Maryam. Itu usaha dari seorang apa? Nabi. Maka bagi kita, seorang yang lemah, seorang yang berhajat, yang fakir ila rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih utama lagi untuk berdoa. Dan jangan pernah sekali untuk merasa bosan atau putus asa daripada berdoa, atau tergesa-gesa dalam doanya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam ya'jal, selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa maksud tergesa-gesa? Nabi bersabda, qala yaqulu, dia berkata, da'autu falam yustajab li. Aku berdoa tapi kok enggak dikabul-kabulkan. Jadi kata Nabi, itu adalah bentuk tergesa-gesa yang mungkin menjadi penyebab tidak dikabulkan doa. Doa itu ibadah, doa sajalah. Dikabulkan atau tidak, mendapat apa yang kita atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita tidak boleh mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah diperintah untuk berdoa, istiqamah dalam berdoa. Untuk urusan dikabulkan, maka kita harus memahami hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yad'u bida'watin, berdoa dengan doa, sebuah doa, laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin, tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memotong, memutus tali silaturahim, illa, kecuali yu'ta, diberikan dari doa itu ihda salas, satu dari tiga perkara. Allah akan berikan satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma ayustajaba da'watuhu. Yang pertama, kemungkinan pertama Allah kasih apa yang dia minta. Dia minta 100, Allah kasih 100. Wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Dan yang kedua, potensinya Allah tidak kasih di dunia, tapi yang 100 itu Allah jadikan simpanan pahala besok di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayasrifa anhu minasu'i mislah. Allah ganti permintaan yang 100 itu. Dia minta 100 kebaikan, enggak Allah kasih 100 kebaikan, tapi Allah memberikan, menjauhkan dari dia 100 keburukan. Dia minta 100 ribu, minta 100 kebaikan, yang dikasih oleh Allah 100, dijauhkan dari 100 keburukan, dijauhkan dari 100 musibah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada doa kita yang sia-sia. Kemungkinan ada salah satu dari itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu istiqomah dalam berdoa, kapanpun, dimanapun. Selama mulut kita ini nganggur, maka pakailah untuk berzikir, bertasbih, tahlil, ataupun berdoa kepada Allah. Barang misalnya, Rabbil firli ya arhamar rahimin, Rabbil firli ya arhamar rahimin. Berapa banyaklah memakan waktu? Paling beberapa detik saja. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai kita menjadi hamba yang bosan dalam beribadah kepada Allah, khususnya dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, juga dalam
beribadah dengan amalan-amalan yang sunnah seperti doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam ketaatan baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebutkan doa masuk masjid. Ini dulu kita pakai basic. Allahumma firli abwaba rahmatika. Kata keliru. Firlinya ganti. Allahumma maftahli abwaba rahmatika. Satu lagi. Terang. Oh, doa bangun tidur lah. Ada Pak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama ala amatana wa ilaihi nusur. Ilaihi nusur pakai sin ya. Barakallah. Putri ada? Ibu-ibu pun boleh. Putri ada. Sebutkan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, boleh. Satu lagi. Doa. Sebutkan satu doa setelah sholat. Doa setelah sholat. Ya. Jadi itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.